Pada tahun 1610, kota Ambon secara resmi ditetapkan sebagai pusat aktivitas VOC Belanda dalam menjalankan bisnis dagangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah ibu kota VOC di Ambon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Di tahun 1610 sampai tahun 1619, VOC Belanda membangun markas besarnya di Ambon. Sekilas kota ini sangat strategis karena berada di dekat pusat produksi rempah dunia. Namun letaknya yang jauh dari rute perdagangan Afrika, India, Tiongkok, Jepang. Alasan utama VOC bermarkas di Ambon adalah karena Maluku merupakan kepulauan penghasil rempah-rempah utama di bumi Nusantara. Kala itu, Belanda memang hanya fokus untuk berdagang hasil bumi saja, terutama rempah-rempah yang sangat laku dan berharga mahal di Eropa. Pembangunan langsung dilakukan di Ambon. Salah satunya ungkap Leirisa dan Juaria Latu Konsina dalam buku Sejarah Kebudayaan Maluku adalah benteng Victoria yang direbut dari Portugis pada tahun 1605 dan rusak parah akibat diguncang gempa bumi, kemudian direnovasi serta diperbesar. Benteng megah ini kemudian diberi nama New Victoria. Pemimpin tertinggi atau Gubernur Jenderal VOC pertama saat itu adalah Pieter Both yang menjabat hingga tahun 1614. Selanjutnya, ada dua Gubernur Jenderal lagi selama VOC beribu kota di Ambon, yakni Gerard Range, kemudian Laurent Real. Menurut tulisan Iswara N. Raditya dalam sejarah pindahnya ibu kota VOC dari Ambon ke Batavia di tirto.id, Jan Pieterszoon menjadi Gubernur Jenderal VOC keempat sekaligus yang terakhir di Ambon. Ia ditunjuk menggantikan Real yang meletakkan jabatannya lebih cepat karena terlibat beberapa masalah. Pieterszoon memiliki visi, yakni membangun jaringan perdagangan inter-Asia. Menurut Pieterszoon, lokasi di Ambon tidak cukup mendukung untuk mewujudkan ambisinya itu. Maluku memang adalah penghasil utama rempah-rempah, namun letaknya kurang strategis dan jauh dari rute niaga Asia, sehingga sulit atau jarang dijangkau oleh kapal-kapal dari berbagai wilayah lain. Pieterszoon berpikir Ambon tampaknya sudah tidak ideal lagi untuk dijadikan pusat pemerintahan bagi VOC. Nusantara bagian barat kini justru lebih menggiurkan dan potensial. Maka Pieterszoon
menetapkan Jakarta akan menjadi ibu kota baru dari VOC. Lokasi Jakarta dianggap amat strategis dan termasuk jalur perdagangan Asia. Selain itu, Jakarta dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda, juga bisa terhubung relatif mudah dengan beberapa pelabuhan besar seperti Banten, Cirebon, serta sejumlah bandar dagang di Sumatera, Aceh, dan kawasan Malaya. Pamor Jakarta yang terkenal sebagai salah satu pusat perdagangan paling sibuk di Jawa bagian barat sudah terdengar sejak dulu. Wilayah ini sebelumnya bernama Sunda Kalapa dan menjadi bagian dari kekuasaan Pajajaran, Kerajaan Sunda yang berpusat di Bogor dan eksis hingga 1579 Masehi. Menurut Komarudin Watubun, dalam bukunya yang berjudul Maluku Staging Point RI Abad 21, jika VOC Belanda tidak memindahkan pusat perdagangan rempah-rempah mereka ke Batavia, maka kota besar di Asia Tenggara sampai awal abad 21 ini adalah kota Ambon. Itulah sedikit informasi tentang sejarah ibu kota VOC di Ambon. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.